sudah biasa dalam kontestasi, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah belum bisa menerima kekalahan ya sudah biasa. Upaya-upaya tindakan hukum membawa sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi. Alamat pasangan Ridho ya unggul dalam rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan ditetapkan resmi oleh KPUD. KPUD Wahyudinata menyatakan bahwa pasangan Ridho unggul dalam rekapitulasi dan perolehan suara terbanyak diputar. Mereka pendapat ya, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, lega rasanya. Proses berpilkada serentak 2024 sudah selesai digelar dari awal pencalonan para calon gubernur sampai proses di bilik suara dan perhitungan rekapitulasi perolehan suara ya yang sudah ditetapkan oleh KPUD masing-masing, termasuk DKI Jakarta ya, yang hari ini KPUD Jakarta Wahyudinata sudah menetapkan pasangan calon Pragub nomor urut 3 Pramdul yang memperoleh suara banyak dari hasil rekapitulasi yang dihitung oleh KPUD Jakarta. Kemudian narasi-narasi serta pendapat-pendapat juga keluar ya setelah diumumkannya pasangan Pramono unggul dalam rekapitulasi perolehan suara. Yang kemudian narasi-narasi seperti menyoal tentang partisipasi yang kemudian menurun ya, menurut informasi hanya sekitar 58%. Ini lalu dibanding-bandingkan dengan pilkada sebelumnya seperti ketika Anies Baswedan dengan Ahok ya, tingkat partisipasi DPT itu mencapai 75%. Nah ini ya sebetulnya sudah tahu sejak dari awal. Kenapa dalam pernyataan yang dikeluarkan tim Sisir Ridho itu baru keluar hari ini ya. Lalu banyak ditemukannya lah banyak pelanggaran-pelanggaran. Ya ini mungkin ya alasan. Jadi catatan yang akan dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi ya. Kalau boleh jujur kita mengakui, sebetulnya masyarakat Jakarta itu menginginkan Anies Baswedan sejak dari awal. Berhasil mencegah Anies. Lalu kemudian ketika hari ini diumumkan kalah ya, narasi tersebut mencoba digelontorkan, dikeluarkan. Padahal termasuk PKS, PKB, dan Nasdem ya ada di Kim Plus ya, yang berada di kubu pasangan Ridho. Nah ini yang pernyataan yang kemudian mereka ingkari sendiri. Kita coba akan lihat ya referensi berita hari ini dari Channel Indonesia soal tim Ridho ya yang belum bisa menerima kekalahan ya, kekalahan yang betul-betul mengejutkan dan menampar Kim Plus ya, dalam hal ini ya partai yang hampir semua sekali lagi ya kok bisa kalah gitu kan. Kita akan lihat ya apa yang disampaikannya. Nah ini ya yang disampaikan oleh tim Ridho soal Pilkada Jakarta, peserta kalah semua, golput yang menang. Pernyataan ini sebetulnya pernyataan yang membuat framing dan mencoba menggiring publik ya dengan opini yang menurut tim ses dari pasangan Ridho itu peserta semua kalah dan golput yang menang. Coba saya akan bacakan dan membuat referensi buat kita ya. Tim Ridho soal Pilkada Jakarta, peserta kalah semua golput menang ya. Ini menarik ya sobat-sobat ASN. Jakarta CNN Indonesia. Tim Ridwan Kamil Suswono Ridho menyoroti angka golput yang tinggi di Pilgub Jakarta 2024. Mereka bahkan menganggap Pilgub Jakarta dimenangkan oleh golongan putih alias golput, bukan dimenangkan oleh paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Golput merujuk pada orang yang tidak mencoblos karena alasan teknis maupun politis. Paslon 01 menang tidak, nah 03 menang tidak, 02 menang tidak. Peserta kalah semua. Yang menang golput, fakta bukan kata saya. Jelas koordinator tim pemenangan Ridho Ramdan Alamsyah dan konferensi pers di DPD Golkar Jakarta Pusat Minggu. Golput di Pilkada Jakarta 2020 mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48%. Ramdan menuding Komisi Pemilihan Umum KPU ikut andil dari hasil tersebut. Menurutnya ada pembiaran, terus 2.147 warga Jakarta tak memilih.
Ramdan menyoroti absennya formulir C pemberitahuan KWK sebagai undangan pencoblosan di mana diklaim tak didistribusikan ke warga Jakarta. Kalau data ini dianggap lucu-lucu, pasangan Pramono Anung Rano Karno sekalipun angka perolehan menang 2 juta, tetap saja golput yang menang di angka 3 juta tegasnya. Digabungkan golput dengan suara 01 dan 02, ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya, apa mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat karena masyarakat sudah jengah. Masyarakat mana sambung Ramdan? Tim Ridho mempertanyakan kinerja KPU, khususnya KPU di DKI Jakarta. Padahal menurutnya KPU di Jakarta menerima anggaran hampir 1 triliun untuk menggelar pesta demokrasi ini. Demokrasi yang mana ya? Pesta demokrasi rakyat ya, tentu ada upaya penjagalan buat Anies ya. Karena memang kalau boleh jujur, sebetulnya sejak awal masyarakat Jakarta atau bahkan hampir masyarakat yang menginginkan Anies untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Tetapi karena Kim Plus ya, akhirnya Anies tidak bisa berlayar dan tidak mendapatkan tiket untuk bisa berkontestasi. Begitu kan? Tetapi mereka lupa ya bahwa hari ini memberikan pernyataan soal partisipasi dan keterpilihan warga ya, dan menyatakan di bawah standarnya Pilkada Jakarta. Padahal kalau kita ingat betul, sejak dari awal masyarakat Jakarta itu menginginkan Anies Baswedan untuk maju berkontestasi, bahkan untuk menjadi gubernur Jakarta. Ini ya yang sulit mereka talar dan mereka terima. Dan kemudian upaya-upaya polarisasi, upaya-upaya bagaimana bisa mencegah Anies tidak bisa berkontestasi di Jakarta dan melahirkan masyarakat Jakarta yang kemudian menurut pasangan Ridho ini 46,2% tidak ikut berpartisipasi atau menjadi partisipasi aktif ya. Kalau mereka ingat-ingat betul, mungkin mereka malu ya. Lantas bicara demokrasi yang baik, demokrasi pembelajaran edukasi demokrasi yang baik, bahwa ini sangat kontradiktif dengan pernyataan dengan apa yang disampaikan oleh tim ses Ridho ya hari ini ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Ia juga turut mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu. Tim Ridho merasa setumpuk laporan dengan kecurangan di Jakarta dicuekin, tak ada tindak lanjut sama sekali. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat akan lebih tinggi daripada hari ini. Ini terjadi kenapa kita kemudian walk out itu sudah sampaikan hari sebelum adanya perhitungan rekapitulasi suara tutupnya. Begitu ya sekiranya yang disampaikan oleh tim ses Ridho ya. Lagi ya, memang tingkat partisipasi pilkada kali ini relatif rendah ya, di angka 58 bahkan di bawah 60% kalau dibandingkan dengan saat Anies berkontestasi atau BTC dengan Ahok ya waktu itu 78% ya. Angka yang sangat luar biasa. Dan kemudian ini alasan yang mencoba gunakan dan dinarasikan oleh tim ses Ridho soal DPT dan partisipasi masyarakat Jakarta yang di bawah sadar. Padahal sejatinya apapun yang diputuskan oleh KPUD itu keputusan atau penetapan yang sah soal perhitungan dan rekapitulasi masyarakat pemilih yang memenangkan pasangan urut nomor 3 Pramdo di angka 50,07%. Itu ya yang kemudian mereka belum bisa terima. Sudah biasa dalam kontestasi, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah belum bisa menerima kekalahan ya. Lantas ada upaya-upaya tindakan hukum seperti akan membawa sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi. Yang jelas selamat buat pasangan Ridho ya, mengungguli dan unggul dalam rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan ditetapkan resmi oleh KPUD hari ini ya, melalui Ketua KPUD Wahyudinata menyatakan bahwa pasangan Ridho unggul dalam rekapitulasi dan perolehan suara terbanyak di Pilkada 2024-2029. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar, menyampaikan pendapat ya, silahkan ya. Begitu sahabat Astana yang kemudian mau saya sampaikan dan saya sepil beritanya soal Ridho juga yang belum bisa menerima kekalahan, bahkan walk out ya oleh tim saksi yang ketika di rapat penetapan rekapitulasi suara yang diselenggarakan oleh KPUD ya.
Ya, sobat-sobat Astana, kemudian kita bisa mendapatkan pemimpin yang akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Pasangan urut nomor 3 memang layak ya, dan kita akan terus mendukung dan selalu mensupport pasangan ini agar betul-betul kinerja, kapasitasnya dan loyalitasnya bisa menjadi pemimpin yang mengabdikan diri sepenuhnya ya untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa pemimpin ini hadir dan kita harapkan menjadi wadah sertasi masyarakat. Bagaimana tingkat kesejahteraan roda-roda pemerintahan bisa dijalankan dengan baik, dengan sikap dan mengedepankan nilai serta keadilan. Itu yang kemudian kita inginkan dari pasangan Pramono ya, yang terpilih suara terbanyak hari ini. Baik, mudah-mudahan lancar ya ke depan, dan mudah-mudahan pasangan ini amanah, sidik patonah ya, menjadi pemimpin yang primus inter pares, betul-betul menjadi pemimpin yang bukan sekedar untuk golongan tertentu atau elektoral tertentu, tapi hadir menjadi pemimpin untuk semua masyarakat Jakarta. Terima kasih yang sudah menyimak, dan di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.